Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut perkuliahan kita mengenai produk olahan susu. Nah, jadi sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang produk-produk utama peternakan. Salah satunya adalah susu. Nah, selain produk utamanya, kemudian ada produk turunannya atau produk olahannya. Oke. Nah, untuk produk olahan susu sendiri ada banyak ya. Ada banyak sekali produk olahannya, mulai dari susu pasteurisasi, kemudian susu UHT, kemudian susu bubuk, fermentasi, karamel, kerupuk susu, keju, permen susu, dan nugget susu, dan yang lain-lainnya yang belum disebutkan di sini. Oke. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk susu pasteurisasi itu adalah susu yang diolah melalui proses pasteurisasi. Ya, jadi proses pasteurisasi itu adalah proses pemanasan susu untuk membunuh sebagian mikroorganisme yang mengkontaminasi di dalam susu. Ya, sebagian saja ya, fungsinya sebagian, tidak keseluruhan. Artinya masih aman atau dalam taraf aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk metode pasteurisasi itu sendiri ada dua. Yang pertama, metode LTLT atau low temperature long time, kemudian HTST high temperature long time. Nah, jadi kalau metode LTLT itu low temperature berarti dengan suhu yang rendah, long time berarti waktu yang sangat panjang. Ya, jadi waktunya panjang. Nah, minimal suhu pada susu pasteurisasi dengan metode LTLT itu adalah 63,5 derajat Celcius. Yang paling tingginya 67,5 derajat Celcius. Nah, berbeda literatur, berbeda juga untuk suhu yang digunakan dan lama waktunya. Ya, waktu yang digunakan itu sekitar 30 menit untuk metode LTLT. Kemudian yang kedua, metode HTST. High temperature berarti pemanasan dengan suhu tinggi. Short time, HTST berarti waktu yang singkat. Ya, jadi kebalikan dari LTLT. Kalau LTLT itu tadi low temperature long time, di saat waktunya panjang, suhunya rendah. Nah, kalau HTST suhunya tinggi, waktunya cepat. Ya, jadi waktu untuk HTST itu sekitar 15 detik. Oke, jadi kuncinya tadi kalau susu pasteurisasi membunuh sebagian mikroorganisme yang ada di dalamnya. Ya, jadi masih dalam taraf layak untuk dikonsumsi sesuai dengan SNI. Kalau di SNI standar nasionalnya itu sebanyak 3 kali 10 pangkat 6 koloni ya bakteri yang ada di dalamnya yang boleh per mililiter. Nah, jika sudah dipasteurisasi, jumlah mikroorganisme yang ada di dalam itu lebih sedikit daripada itu. Misalnya pada saat susu segar dia susunya berada di grade B ataupun grade C. Ya, jadi susu yang di grade B itu lebih dari 3 juta mikroba yang di dalamnya. Nah, pada saat dipasteurisasi jumlahnya itu akan berkurang lebih sedikit daripada jumlah yang ada pada susu segar. Nah, sebagian mikroorganisme di dalamnya, tidak seluruhnya. Ya, kalau seluruhnya itu namanya sterilisasi. Oke, kemudian ada susu UHT atau susu steril. Jadi susu UHT itu adalah ultra high temperature, yang mana suhu yang digunakan itu 121 derajat Celcius pada waktu 2-3 detik saja. Ya, jadi metode UHT atau susu steril itu waktunya sangat singkat sekali. Kenapa sangat singkat? Beda dengan pasteurisasi. Karena apabila suhu tinggi, kita gunakan waktu yang lama, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam susu tersebut akan hilang. Ya, akan terjadi denaturasi. Denaturasi itu adalah perusakan yang paling kita concern itu adalah protein yang ada di dalam susu akan rusak. Oke, jadi tidak ada gunanya kalau misalnya kita konsumsi susunya, ya udah lewat aja, cuman sekedar minum aja tapi tidak ada nutrisi yang bisa diambil. Nah, kemudian ada susu bubuk. Kalau susu bubuk adalah susu yang diolah dengan cara mengurangi kadar air yang ada di dalam susu. Ya, jadi yang sisa itu adalah bahan keringnya aja. Airnya udah dihilangkan. Kadar air susu itu kan 80%. Jadi 80% yang ada di dalam itu komponen susu itu dihilangkan
sisalah dia bahan keringnya aja atau bubuknya. Itulah dia susu bubuk. Nah, kemudian susu fermentasi. Kalau susu fermentasi itu adalah susu yang diolah atau yang diproses melalui proses fermentasi dengan menggunakan bantuan mikroorganisme, ya, atau yang biasa disebut dengan starter mikroba. Nah, jadi mikroorganisme sengaja ditambahkan ke dalam susu. Salah satu contohnya itu adalah Yakult, Lactobacillus bulgaricus, itu dimasukin ke dalam si susu tadi, kemudian difermentasi. Jadi proses fermentasi 2 kali 24 jam. Optimum 2 kali 24 jam. Setelah 2 hari terbentuklah dia susu fermentasi. Ya, jadi susu fermentasi itu sudah berbeda dengan susu segar. Yang pertama aromanya berbeda. Aromanya, kalau susu segar aromanya itu khas sesuai dengan ternaknya. Kalau susu fermentasi aromanya asam. Ya, karena sudah terjadi proses fermentasi. Kemudian rasanya juga rasa asam. Oke, warnanya itu ya sama aja, tidak terlalu merubah warna. Tapi dia tergantung sama kombinasi dari mikroorganisme yang di dalamnya. Biasanya kalau fermentasi itu tidak berubah warna, kecuali memang sengaja ditambahkan pewarna di dalamnya. Oke. Kemudian karamel. Kalau karamel itu adalah salah satu produk olahan susu yang ditambahkan atau dicampurkan dengan gula. Ya, jadi dia sampai karamel. Yang namanya karamel itu berarti warnanya coklat, karena mengalami proses karamelisasi. Ya, jadi warnanya coklat seperti permen keras dia. Jadi kalau karamel itu didiamkan, jadi dia seperti permen yang keras tipenya, warnanya warna coklat. Kenapa dia coklat? Karena protein yang di dalam itu sudah terdenaturasi. Selain itu juga ada Maillard reaction antara gula dengan nutrisi susu yang ada. Ya, kemudian kita panaskan dia di atas api. Makanya dia terjadi proses Maillard, ya, pencoklatan. Oke, kemudian kalau kerupuk susu, kalau kerupuk susu itu ya namanya kerupuk. Bedanya apa sama kerupuk biasa? Bahan-bahannya gimana? Ya bahannya sebenarnya sama aja, cuman tepung yang digunakan untuk pembuatan kerupuk susu itu dicampurkan dengan tepung susu ataupun dengan cairannya. Ya, jadi air yang digunakan, kalau biasanya digunakan air putih biasa, diganti dia dengan susu. Ataupun tepungnya dicampurkan dengan susu bubuk. Jadi itulah dia namanya kerupuk susu, tidak murni dari susunya. Nggak mungkin kita buat susu tanpa campuran tepung terigu sebagai pengikatnya, sebagai bindingnya. Ya, jadi perlu salah satu komponen atau salah satu bahan yang mengikat atau membentuk suatu adonan yang bisa kita buat sebagai adonan untuk pembuatan kerupuk. Nah, kemudian keju juga ada bermacam-macam. Ya. Jadi keju ini juga melalui proses fermentasi. Ada yang ditambahkan dengan mikroorganisme, starter, ada yang ditambahkan dengan enzim. Nah, salah satu yang ditambahkan dengan enzim itu adalah keju mozzarella. Oke, jadi keju mozzarella itu teksturnya setelah dimasak itu dia lumer. Ya, jadi dia bisa ditarik seperti karet gitu. Ya, beda sama keju cheddar ataupun keju yang lainnya. Oke. Itu yang ditambahkan dengan enzim. Kemudian ada permen susu. Nah, pembuatan permen susu ini sebenarnya bersama dengan karamel, ya. Bersama dengan karamel. Nah, kalau permen susu sendiri ada jenis permen lunak, ada jenis permen keras. Jadi tergantung kita. Nanti kalau misalnya permen lunak itu ditambahkan dengan gelatin. Kalau yang permen yang keras itu ya udah pada saat udah diolah, dimasak, dibiarkan aja sampai dia mengeras. Nah, nugget susu itu sama dengan pembuatan kerupuk susu tadi. Bahan pembuatan nugget itu tetap digunakan sama aja. Ya, cuman bedanya tepungnya tadi atau air yang digunakan untuk dicampurkan dengan susu cair ataupun susu bubuk. Ya, proses pengolahannya semuanya sama. Nah, jadi kalau dilihat dari perbedaan nilai nutrisi ya semuanya beda-beda. Yang paling bagus yang mana? Sebenarnya kalau dibilang yang paling bagus itu adalah susu steril dan susu fermentasi.
Kenapa? Karena susu steril itu yang pertama, steril itu dia bisa membunuh mikroorganisme. Ya, hampir semua mikroorganisme yang di dalam susu yang mengkontaminasi itu bisa terbunuh. Jadi dia dalam kondisi steril. Kalau susu fermentasi, dia bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya, bisa memberikan manfaat untuk kita konsumen, terutama untuk menjaga mikroflora usus yang ada di dalam usus kita. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bermasalah dengan pencernaan, biasanya disuruh minum susu fermentasi. Ya, biasa yang paling banyak dikonsumsi itu adalah Yakult. Mungkin kalau yogurt itu masih beberapa orang yang mau konsumsi ya, tapi kalau Yakult sudah banyak yang mau konsumsinya. Oke. Nah, untuk produk di luar, ya untuk produk-produk yang beredar di pasaran, susu UHT itu yang banyak adalah biasa kita lihat di kemasan, itu yang paling kelihatan adalah Ultramilk ya. Jadi Ultramilk itu adalah susu UHT, ultra high temperature. Nah, ini adalah susu UHT, kemudian ada susu steril. Kalau susu steril yang biasa kalau yang tahu itu adalah Bear Brand. Sebenarnya teknologinya hampir sama yang digunakan. Ya, karena dia sama-sama menggunakan suhu yang tinggi. Oke. Nah, kalau susu dalam kemasan, ya misalnya susu dalam kemasan seperti ini yang ada di gambar ini adalah susu Ultramilk. Pada saat kita buka, kemudian dia ada kontraksi atau ada interaksi dengan kontak dengan udara tadi. Ya, jadi pada saat dibuka, ini kan susunya kondisinya steril. Jadi pada saat kita buka, ada kontak dengan udara. Udara itu kan kita tidak tahu, dia bisa masuk kemana aja. Bisa mengikuti wadahnya dia tempat dia mau masuk gitu loh. Jadi pada saat kita buka, mikroorganisme yang ada di dalam udara itu ya udah masuk, udah mengkontaminasi si susunya tadi. Makanya setelah dibuka susu kemasan itu ada batasannya berapa hari. Misalnya yang bagus itu misalnya 3 sampai 4 hari. Selebihnya kalau lebih dari waktu yang sudah ditentukan itu bisa dibaca di kemasannya. Kalau misalnya sudah lebih dari batas waktu yang ditentukan, susunya itu akan basi. Jadi ciri-cirinya gimana? Aromanya berubah, kemudian yang paling terlihat itu adalah dari teksturnya. Teksturnya itu dia mengental. Ya, konsistensinya lebih kental daripada susu yang belum dibuka, yang belum terkontaminasi. Oke. Nah, ini adalah teknologi untuk pembuatan susu UHT. Ya. Ada alat-alat yang digunakan, ini ada sekitar 7 yang komponennya di sini. Nah, pada saat pembuatan susu UHT itu susu segarnya melalui beberapa proses. Kan suhunya dia 100, ada 143, ada 121 tergantung ya. Nah, pada saat diproses dalam waktu 3 detik ataupun 2 detik, jalannya itu cepat kalau dari alirannya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nanti nomor 7 itu adalah penampungan terakhir. Nah, pada saat dari nomor 1 ke nomor 2 sampai ke nomor 6 sampai ke nomor 7 itu prosesnya sangat cepat. Nah, pada saat ini karena alirannya cepat, mikronutrisi yang ada di dalamnya itu tetap terjaga. Ya, jadi dia 2 detik itu gimana sih sebenarnya? 2 detik itu singkat. Jadi itu cuma sekali lewat aja gitu. Jadi cuma sekali lewat aja dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 nanti. Ya, cuma sekali lewat. Nah, pada saat sekali lewat ini mikroorganisme tadi itu akan mati semuanya. Berbeda dengan yang HTST dan LTLT. Itu harus kita panaskan dulu di dalam water bath ataupun di atas panci ya. Jadi kalau proses pemanasan susu itu nggak bisa langsung di atas api, harus menggunakan wadah air yang dihangatkan dulu, airnya dihangatkan dulu sampai suhu yang kita inginkan. Nah, kalau susu UHT ataupun susu steril, prosesnya seperti ini. Jadi waktunya itu cepat dia sekali lewat gitu. Nah, kemudian untuk proses pengemasannya nanti juga berbeda. Nah, susunya tadi udah kita alirkan, kemudian pengemasannya itu juga di steril ya. Di steril, proses sterilnya air dididihkan dulu sampai suhu tertentu, kemudian tekanannya itu sudah sampai 121. Tekanannya sudah sampai 15 lebih biasanya. Nah, baru dimasukin, baru nanti dalam waktu yang cepat baru kita keluarkan lagi dia.
Oke. Nah, kemudian ini adalah susu bubuk tadi ya. Jadi susu bubuk itu adalah susu yang kita hilangkan kadar airnya. Ya, jadi sisanya ini hanya 2-4% air aja yang ada di dalam. Enggak sampai 0%. Jadi kalau misalnya kita pegang susu bubuk itu dia masih ada sedikit kayak lembab gitu kan. Jadi produknya lembab karena tidak sampai 0% airnya. Ya. Nah, untuk teknologi yang digunakan itu nanti menggunakan spray dryer. Jadi spray dryer ya susu itu nanti dispray kayak disemprot gitu, disemprot kemudian hasilnya nanti bakal menjadi bubuk. Ya, jadi ini seperti ini dia alatnya. Nah, jadi pada saat mulai dari A ya, jadi nanti ini kita masukin si susunya tadi, dimasukin kemudian akan ditampung. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi nanti dari 1 liter susu itu yang dapat padatannya cuma sekitar 200 gram. 1 liter dapat 200 gram aja padatannya susu bubuknya. Ya, jadi tidak banyak. Kenapa cuma 200 gram aja, Bu? Karena kandungan airnya tadi 80%, jadi 800 gram atau 800 mililiter itu adalah airnya, 200 lagi sisanya barulah bahan keringnya, itulah dia yang menjadi bubuk. Ya. Nah, ini adalah susu fermentasi. Jadi yang biasa ditambahkan dalam susu fermentasi itu adalah mikroorganisme jenisnya asam laktat. Ya, golongannya asam laktat. Nah, untuk gambar yang pertama yang di dalam bambu itu adalah produk tradisional dari Sumatera Barat, namanya adalah dadi. Ya, kalau ada yang pernah ke Sumatera Barat udah tahu ini dadi. Nah, kalau dadi ini adalah teknologi tradisional yang digunakan. Simple saja caranya. Ini menggunakan susu kerbau ya. Bahannya menggunakan susu kerbau murni tanpa dipasteurisasi. Jadi susu kerbau nanti yang sudah diperah itu disaring kemudian dimasukin ke dalam tabung bambu. Tapi tabung bambunya itu tertentu. Nggak bisa semua bambu digunakan. Oke, nah kemudian kita inkubasi. Inkubasi itu adalah masa pemeraman ya. Masa pemeraman 2x24 jam optimum. Nah, kemudian pada saat proses pemeraman, dia mikroorganisme nanti akan bekerja membentuk asam laktat di dalamnya, yang membentuk asam sehingga konsistensi atau bentuk dari susu tadi akan berubah menjadi padat. Jadi daging ini dia bentuknya seperti tahu, semi padat, seperti agar-agar, nggak kental, nggak cair. Jadi dia seperti agar, seperti jelly bentuknya. Ya. Ini adalah salah satu teknologi tradisional yang digunakan murni menggunakan bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tabung bambu. Tapi diingat ya, tabung bambunya itu tidak semuanya bisa. Ya, tabung bambunya tertentu. Kemudian kalau Yakult itu menggunakan bantuan starter mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus casei. Ya, cuma satu mikroorganisme aja yang ditambahkan di dalamnya. Nah, kalau kefir ini menggunakan bibit kefir. Bibit kefir itu seperti gula batu bentuknya, ya seperti kristal-kristal bentuknya, nanti ditambahkan ke susu, kemudian difermentasi 2x24 jam optimumnya. Jadilah dia nanti produk susu fermentasi. Jadi rasa, aroma, dan nilai nutrisi dari ketiga-tiga ini berbeda. Ya, tergantung dari mikroorganisme yang ditambahkan. Oke, jadi setiap mikroorganisme yang ditambahkan ke dalam produk susu atau produk fermentasi itu menghasilkan produk olahan yang berbeda-beda nilai nutrisinya. Ya, kemudian ini adalah karamel susu ya, bentuknya seperti bentuknya seperti karamel, warnanya coklat, kemudian rasanya manis. Oke, ini adalah kerupuk susu yang tadi. Kemudian ada keju. Keju itu ada banyak jenisnya ya. Jadi ada 4 macam jenis keju. Ada keju lunak, setengah lunak, kemudian keju keras, dan ada keju yang sangat keras. Nah, untuk mozzarella yang tadi saya jelaskan itu masuk ke keju lunak karena dia bentuknya sebenarnya lunak. Ya, ada yang lunak, ada yang setengah lunak. Kalau keju cheddar itu keju keras. Ya, keju keras. Oke, jadi beda-beda. Nah, untuk beberapa brand yang ada dijual itu beda-beda juga. Ya, jadi bisa kita lihat dari pada saat kita beli itu ada yang lunak, ada yang setengah lunak, ada yang keras. Oke.
Nah, kalau mungkin di Indonesia itu yang paling banyak orang mengkonsumsi adalah keju cheddar. Dari beberapa brand yang ada yang sudah dipasarkan itu adalah keju cheddar. Kalau keju mozzarella kan baru belakangan ini saja ini ya, keju mozzarella. Oke, kemudian nih permen susu. Nah, untuk permen susu, jadi ada beberapa jenis permen yang tadi saya bilangnya, ada permen keras, ada fondant, ada fudge, kemudian karamel, ada nugget, kemudian marshmallow, kemudian jelly pectin. Jadi berbeda-beda. Nah, untuk kadar airnya sendiri yang paling banyak itu atau yang paling kenyal lah. Yang paling kenyal itu adalah jelly pectin ya, karena dia bentuknya ya lunak sebenarnya, bentuknya adalah. Kemudian di atasnya ada marshmallow. Marshmallow mungkin kita udah tahu ya, marshmallow rasanya manis, kemudian bentuknya lunak. Nah, kenapa dia bentuknya lunak? Karena kadar airnya itu, kalau permen jelly itu 18% kadar airnya. Oke, kalau permen keras itu cuma 1%. Jadi dibayangkan aja 1% itu kadar air, 99% adalah bahan keringnya. Jadi dia adalah yang paling keras, makanya namanya adalah permen keras. Oke, jadi bisa dilihat dari jumlah kadar air yang terdapat di dalamnya. Kemudian ini adalah nugget susu. Nah, kalau nugget susu itu kita bisa olah dengan bahan-bahan yang sama seperti pembuatan nugget biasa. Cuma seperti yang saya jelaskan tadi, untuk nugget susu sendiri bahan yang digunakan pengganti air itu bisa kita gunakan susu cair ataupun tambahannya tepungnya kita ganti dengan susu bubuk. Nah, jadilah dia nugget susu. Kalau mau ditambahkan dengan daging sebagai komponen utamanya sumber proteinnya yang lain, itu bisa saja, mau digantikan sayur juga bisa saja. Ya, jadi tergantung kita pembuatannya. Nah, untuk pembuatan nugget itu ada dua proses pemasakan. Yang pertama itu adalah pre-frying, kemudian ada kemudian ada kita goreng lagi. Ya, jadi pre-frying itu adalah penggorengan pertama. Kemudian yang kedua adalah penggorengan yang singkat ya, jadi waktunya sangat singkat sekali untuk pembuatannya. Kenapa? Karena kita sudah goreng dulu ya pertama. Nah, secara teori si nugget ini sebenarnya sudah masak karena kan prosesnya melalui proses pengukusan terlebih dahulu. Jadi pada saat dikukus, si tepung tadi itu sebenarnya tepung pengikatnya itu atau bahan-bahan adonannya itu sebenarnya sudah matang. Cuman dia ditambahkan lagi, dibalurin lagi dengan tepung panir. Jadi untuk memasangkan si tepung panir ini tadi dan membuat teksturnya lebih crunchy, makanya kita goreng lagi 2 kali penggorengan. Jadi 2 kali penggorengan ini gunanya untuk mendapatkan tekstur dari kulit atau tepung panir yang digunakan itu lebih crunchy. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi tentang produk olahan susu. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.